Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang akan rilis di server global. Namun sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya karena untuk beberapa hari ini saya ada banyak kegiatan sehingga belum bisa rilis videonya dan sekarang saya balik lagi di hari Minggu, teman-teman. Tepatnya tanggal 28 bulan September. Nah, karena ada informasi terbaru yaitu adalah perilisan banner Carnival di server X7, makanya saya mau buat video ini. Nah, karena ada banner Carnival, otomatis ini hubungannya X7 dengan global itu sangat-sangat kuat, teman-teman. Jadi kemungkinan global pun akan mengadaptasi hal yang sama dengan server X7. Nah, sebenarnya ada kabar baik dan ada kabar buruk ya. Ini kabar baik yang saya sampaikan adalah Carnival selanjutnya adalah untuk satu fraksi dan fraksi ini akan sangat-sangat kuat. Saya jamin 100% bahwa fraksi ini akan menduduki top 1 dari Pinnacle Showdown yang season 2 ini di server global. Cuman kabar buruknya adalah nanti saya kasih tahu di akhir video. Ini berhubungan banget sama fraksi Augiri ya. Ini entah kabar buruk apa kabar baik ya, mungkin kalau bisa dimanfaatkan dengan baik bisa jadi kabar baik. Tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, kalau kalian asal gacha dan lain sebagainya, ini bisa jadi kabar buruk, teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman untuk mempersingkat waktu karena udah 1 menit berlalu. Bahwa karakter selanjutnya untuk Carnival sudah keluar di server X7, di mana bisa kalian lihat ya bahwa tanggal 29 nih ya, tanggal 29 September itu akan rilis Owl Carnival di server X7. Artinya apa? Artinya besok ya, tanggal 29. Sekarang tanggal 28 ya. Nah, biasanya udah saya sering jelasin bahwa X7 ini berbeda 1 minggu daripada server global. Otomatis global pun selama ini hampir sama terus untuk Carnival ya. Tapi memang untuk banner eksklusif dan limited itu berbeda urutannya. Tapi kalau untuk dari Carnival itu sama semua, teman-teman. Jadi ada 2 kemungkinan bahwa selanjutnya itu memang dari awal adalah Yamori, tapi bisa jadi adalah Owl, teman-teman. Ya, jadi kalau kita anggap aja sekarang Owl dulu yang rilis ya, karena tanda-tanda yang lebih dekat itu adalah X7 dibandingkan BTC, karena BTC itu kan sudah lama sekali lewat ya. Kalau kalian mau tahu untuk susunan banner itu saya langsung bahas ke ini ya. Langsung saya bahas ke urutannya habis Amon Dojima ya. Amon Dojima. Yang selebihnya tuh sama, mulai dari apa dari awal ya. Dari awal aja deh Ixa, kemudian Centipede ya. Kemudian Ayato, kemudian Amon. Nah, selanjutnya di BTC itu sorry, BTC. Ini kurang gede ya. BTC. Nah, untuk yang kelima itu dia harusnya adalah Yamori gitu ya. Kemudian ada si Sukiyama. Nah, baru adalah si Owl. Selanjutnya saya agak lupa Arima Muda ya. Arima Muda. Kemudian Uta Muda gitu ya. Dan sekarang belum ada kabar lagi setelah Noro Overpower ya. Nah, ini adalah rilisan di BTC ya, teman-teman. Ini adalah rilisan di BTC. Makanya saya mengira bahwa selanjutnya itu adalah Yamori. Cuman tiba-tiba disikap ke Owl. Nah, nanti akan saya kasih tahu bahwa kabar buruknya itu ada, tapi ini cuman persepsi doang ya. Kalau memang itu terjadi benar-benar keluar, berarti ini adalah kabar buruk. Nah, ini saya mau bahas pasif skillnya dulu ya sebelum ke kabar buruknya. Sebenarnya dia udah jadi kabar buruk ya bagi fraksi Augiri karena ternyata awal duluan ini Anteku akan menjadi tim yang akan di atas angin, teman-teman, karena sekarang aja Anteku tuh udah sangat-sangat kuat ya ditambah dengan awal. Nah, saya mau bahas pasif dan skill awal ini buat teman-teman semua, terutama bagi Anteku ya. Saya bakal bahas cepet aja. Di sini dia intinya serangan AOE ya, serangan kena semua musuh. Kalau kalian tahu di siapa ya? Nishio Nishiki yang warna biru, yang Taikusai itu dia bagus banget untuk penyerangan AOE.
Dan Owl ini bener-bener overpower. Kalian harus wajib ambil kalau kalian di Anteku ya. Karena dia serangannya AOE dan sakit damage-nya. Itu cocok banget dengan Nishio Nishiki. Nah, dia ada efek determination di mana musuhnya akan mengurangi damage mereka 15% ketika mereka darahnya di bawah. If mereka ada determination gitu ya, meningkat, maka akan mendapatkan fighting spirit selama 3 turn. Deathmatch ini yang bagian atas ya. Kemudian dia akan menimbulkan deathmatch damage ya. Deathmatch damage ini adalah setiap kali adanya fighting spirit yang tadi ditingkatkan ya dari determination, itu nanti aliansi kita damage-nya akan lebih sakit 4%. Nah, ini berarti damage yang ditingkat itu bukan cuma Owl doang ya. Berarti nanti Nishio Nishiki, Toka, Natsumatsuri, itu damage-nya akan sakit lagi ketika ada Owl. Makanya ini jadi hero yang sangat-sangat wajib. Peningkatan attack yang benar-benar gila ketika ada Owl di dalamnya. Nah, kalau total stack-nya udah 3 deathmatch-nya, ini nanti akan mendapatkan additional increase attack sebesar 10%. Intinya attack-nya bisa meningkat 10% gitu ya kalau stack dari deathmatch-nya itu full. Nah, ketika 5 stack sudah terkumpulkan, akan meningkatkan damage dealt-nya lagi 15% teman-teman. Untuk fighting spirit-nya dia meningkatkan basic stat 3%. Berarti ada attack juga ya di dalamnya ya. Dimana udah saya sering kasih tahu bahwa sekarang udah bermain tim attack untuk tim Anteku. Jadi di sini yang diincar adalah attack-nya ya. Oke. Nice. Damage dealt-nya meningkat ya ketika sudah ada 5 stack. Bagus banget. Nah, ini untuk pasifnya ya di bintang 0. Ketika battle dimulai akan mendapatkan determination untuk semua aliansi kita selama 2 turn. Jadi determinationnya memang sudah fix dapat 2 stack ya di awal. Dimana determination yang tadi ya udah saya determination atau deathmatch? Determination ya. Ya dapat 2 stack. Ya. Dapat fighting spirit juga nanti berarti. Ketika kamu mendapatkan buff dari combine force gitu ya, akan mendapatkan combine force ini apa ya, harus dijelaskan teman-teman. Intinya dia ketika dapat buff gitu ya, dapat buff dari combine force ini diperoleh dari awalnya sendiri. Nah, nanti akan mendapatkan combine force untuk dirinya selama 1 turn. Combine force itu apa? Akan meningkatkan penetration. Penetration berarti diri sendiri, berarti untuk penetrasinya si Owl, makanya dia lebih sakit ya. Penetrasinya akan meningkat 3%. Dapat ditumpuk sampai dengan 3 kali, berarti maksimum 9%. Ketika dia menyerang untuk setiap kali combine force yang dia punya, tadi kan dapat combine force ya, akan mengurangi defense targetnya sebesar 3% untuk skill ini. Jadi memang skillnya pasif bintang 0 tuh basically untuk Owl doang untuk bagian combine force-nya, tapi determination-nya untuk semua aliansi atau semua Anteku yang ada di lapangan. Gitu. Nah, untuk warp path atau di bintang 1, ketika dia battle dimulai akan mendapatkan 1 warp path untuk si yourself ya. Yourself itu artinya untuk Yoshimura-nya sendiri. Dan ketika warp path-nya sudah mencapai 3, akan meningkatkan skill level dari Yoshimura. Nah, dari sini bisa kita tangkap ya, dimana kita tahu ketika battle dimulai dia dapat 1 warp path. Otomatis kalau dia butuh 3 stack, artinya dia butuh turn ketiga. Ya, jadi turn ketiga ini Yoshimura apa Yoshino ya? Yoshimura ya. Yoshimura ini bakal overpower teman-teman karena dia bakal ke rank up. Kalau di BTC dulu itu untuk ngeabisin semua karakter musuh itu butuh turn ketiga dengan Owl ini. Jadi memang turn 3 bakal, kalau kalian ketemu Owl kalau bisa jangan sampai nyampe ke turn ketiga karena ini sakit banget teman-teman, nggak main-main ya. Nggak main-main. Kalau kalian nyampe turn 3 wah udah tamat lah kalian. Dihabisin. Kecuali kalian menang CP ya. Nah, jadi kalau sekarang itu kalian nggak butuh nunggu lagi turn 3, turn 1 2 udah bisa habis sama Nishio Nishiki dan Owl ini juga. Jadi turn ketiga ini bakal 100% kan gitu ya pengerataan musuh. Kalau misalkan turn 1 2 itu kan mungkin masih belum 100% ya. Masih misalkan ketemunya si Shigi yang beton atau Augir yang beton juga. Itu mungkin belum rata. Tapi kalau udah turn 3 udah pasti rata teman-teman. Dengan catatan ya jangan terlalu beda jauh ya CP-nya ya. Beda-beda dikit masih bisa menang teman-teman. Jadi turn 3 ini bakal meningkatkan skill level dari Owl. Nah, debuff yang ada di Owl juga bakal dihapus dan akan mendapatkan debuff immunity. Jadi kebal terhadap debuff selama 1 turn di turn ketiga.
Nah, ketika itu sudah berakhir, maka akan mengurangi satu persatu warpath-nya. Jadi ketika satu stack hilang, itu warpath-nya akan mendapat lagi. Nah, jadi gini, intinya dia itu peningkatannya tuh berdasarkan turn. Jadi turn ketiga itu kan udah ada 3 stack warpath ya. Nah, turn keempat itu warpath-nya akan berkurang satu. Jadi tinggal ada 2 warpath ya. Kemudian turn 5 itu akan berkurang satu lagi, warpath-nya jadi tinggal satu. Nah, turn selanjutnya itu bakal meningkatin lagi warpath-nya menjadi 2, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi naik turun. Kalau kalian tahu di game-game lain pasti udah paham mekanisme warpath ini. Setiap turn akan naik dulu, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Gitu intinya ya. Kemudian di bintang 2 kalian bisa lihat ini meningkatkan basic stat ketika terjadi weak ya, bagus banget. Nah, di bintang 3 teman-teman, ketika battle dimulai akan mendapatkan shield sebanyak 3% max HP kepada semua aliansi karakter Anteiku kita. Jadi ini shield untuk di awal ya, dimana awal ini HP-nya juga tinggi, jadi ini shieldnya lumayan tebal. Ketika aliansi yang lain melakukan single target dan kamu memiliki shield, maka akan menyerap 50% damage dari dia dan akan mengembalikannya kepada attackernya. Dealing deathmatch sampai dengan 150% attack kepada musuhnya. Dapat trigger 1 kali per turn. Intinya kalau dia punya shield untuk si awalnya dan teman kita ada yang diserang, itu awalnya nanti akan trigger atau menyerang balik ke orang yang melakukan penyerangan tadi, gitu ya. Dengan catatan awalnya harus punya shield. Menyerap 50% damage-nya juga. Jadi damage-nya dikurangin 50% untuk diterima oleh awal ya. Misalkan gini, kalau kalian sulitnya, Nishio Nishiki ada di tim kita. Nah, Nishio Nishiki ini diserang sama Amon Dojima musuh di single target, jebret, jebret. Nah, nanti damage-nya itu misalkan 1 juta harusnya. Karena ada awal yang memiliki shield, dia itu damage-nya akan menjadi 500.000, setengah aja untuk yang diterima Nishio Nishiki, dan 500 ribunya lagi akan diterima oleh awal. Nah, nanti kan awal kena 500.000 tuh. Nah, nanti shield-nya itu hilang, teman-teman. Makanya ketika masih ada shield, dia masih bisa melakukan counter. Ketika dia udah dibagi damage-nya dan shield-nya hilang, maka selanjutnya itu tidak bisa melakukan counter. Gitu ya. Dan di sini juga dia udah dipastikan bahwa satu turn hanya bisa 1 kali aktif trigger retaliation-nya. Retaliation itu adalah membalikan damage tadi yang saya udah jelaskan. Oke, gitu aja teman-teman untuk awal. Dia benar-benar bagus banget, terutama dia jadi DPS ya. Kalau kalian masuk ke tim Antiku, ini menjadi hero yang wajib banget karena dia AOE. Dia juga bisa meningkatkan basic stat aliansi tadi ya. Ada deathmatch juga untuk aliansi, itu bagus banget, dan determination ya, terutama determination untuk aliansi kita. Wow, itu bagus banget teman-teman. Ya, nih ketika dia menggunakan kartu bakal dapat determination. Damage-nya bakal dikurangi 15%, kemudian ada fighting spirit juga di dalamnya. Cuman yang saya belum paham fighting spirit ini gunanya apakah cuma gitu aja gitu ya, meningkatkan basic stat atau yang lainnya. Kalau saya lihat-lihat dia hanya meningkatkan basic stat ya. Tapi ini basic stat gede loh, 9%. Dapat basic stat tambahan untuk aliansi Anteiku ya. Karena di sini adalah all aliansi dapat determination. Determination ini nggak cuma damage taken tapi ada fighting spirit juga di dalamnya. Intinya gitu ya. Kalau kalian agak bingung, kalian bisa pause dan lihat sendiri. Saya cuma bisa bantu jelasin seperti itulah mekanisme kerjanya. Nah, sekarang saya mau bahas ini, udah saya saranin ya, ini bagus banget. Kalian kalau mau ngambil potensial, ambillah potensial attack gitu ya di bagian sini. RC juga silahkan ngambil sesuai dengan atribut dia ya, WIT. Kalau dengan modification, saya lebih harapkan kalian menggunakan modification attack ya. Yang bagian kelihatan oke. Bagian ini ya, attack related stat boost ini bagus banget buat itu 2 turn pertama. Kita kalau Anteiku sekarang main cepat aja, nggak usah main lama-lama ya. Nah, sekarang saya mau mengasih tahu kabar buruknya ya. Silakan kalian simak, ini nggak 100% akan hadir juga di di Awakening, tapi ini adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika hal ini terjadi gitu. Jadi gini teman-teman, simpelnya, ini kan sebenarnya sebentar lagi akan digantikan ya. Kalau di global itu Amon Dojima itu minggu depan di Awakening akan digantikan dengan karakter lain. Nah, kita harus patokannya itu X7 aja gitu ya.
kita di X7 itu perlu kita ngeliat boxnya. Itu aja. Cukup dari boxnya. Nah, kalau di box ini, di box ini Tertera Yamori, ya Tertera Yamori ya sekali lagi ya. Artinya apa teman-teman? Artinya Yamori akan di skip dari banner Carnival. Gitu ya. Karena apa Mas atau Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena udah ada tanda-tandanya bahwa Awakening itu ingin menyusul Break the Chance. Yang pertama itu, faktor pertama itu. Itu udah nampak sekali dari beberapa karakter yang tiba-tiba dikeluarkan di shop tanpa keluarin bannernya gitu ya. Kemudian eksklusif aja dikejar sampai akhir sudah mencapai IWOW. Mungkin banner-banner lain kayak Takasugi Sen entah langsung dikeluarin di banner Legacy atau dalam bentuk pop up. Itu yang saya curiga. Yang pertama itu, ya kalau di dalam ini ada Yamori, otomatis Yamori kemungkinan akan di skip. Gitu ya. Nah, ini nih mekanismenya seperti apa Mas atau Bang? Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu, kenapa saya bisa berasumsi bahwa Yamori kemungkinan di skip ya? Kalau kalian tahu, Noro ini, saya nggak apa-apa ya bicara sampai 20 menit ya. Noro ini kan ada di sini ya. Jadi, yang dikeluarkan di Noro di dalam box itu adalah dua apa ya istilahnya dua karnival sebelumnya. Dua karnival sebelumnya. Nah, dua karnival sebelumnya itu adalah Harimayong. Dan Harimayong ini dikeluarkan di banner Noro. Coba kita lihat ya. Nah, ya kan? Harimayong itu dikeluarkan di banner Noro. Artinya apa? Artinya Utayong satu banner sebelumnya itu belum bisa dikeluarkan. Karena belum 2 periode. Harus 2 periode dulu. Kemudian sisanya, apalagi? Sisanya berarti 4 karakter di atasnya. Amon Dojima, Yamori, Susukiyama. Susukiyama. Oh, ada Ayato juga ya. Ternyata 5 periode ya. Ayato juga. Berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar ya, ada 6. Jadi karakter yang dikeluarkan itu adalah 6 karnival sebelumnya. Makanya tadi ketika saya bilang Noro overpower, berarti di dalam box itu adalah Harimayong yang 2 karnival sebelumnya sudah keluar. Nah, kabar buruk di Awakening gitu ya. Semoga tidak seperti ini ya. Itu dia langsung tiba-tiba loncat ke awal. Gunanya apa Mas Bang kok tiba-tiba loncat ke awal? Ya gunanya untuk nge-skip mereka berdua. Ketika awal muncul, otomatis 2 karnival sebelumnya adalah si Yamori. Ya. Ini dia adalah karakter 2 karnival sebelumnya. Makanya harusnya kalau rilisnya bertahap, ketika di global rilis yang awal harusnya di sini itu udah ada Yamori, teman-teman. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti yang keluar 6 atau di sini kan 6 ya tadi ya, 6 karnival. Berarti kalau di sini baru ada 5 karnival, otomatis yang akan dibawa adalah 5 karnival sebelumnya. Ini akan ada di dalam box. Nanti kita akan sama-sama lihat ya, mungkin di X7 apakah ngeluarin Yamori juga di bagian box. Harapannya tidak ya. Kalau memang tidak dikeluarkan otomatis nanti masih akan ada kemungkinan Yamori akan rilis dalam bentuk banner, teman-teman. Sama dengan halnya Susukiyama, saya dugaannya abis awal ini adalah Harimayong. Jadi Susukiyama itu juga di skip. Dia ini bisa didapatkan dari box ini teman-teman. Itu yang agak jahat ya. Kalau Susukiyama nggak apa-apa lah. Ini karakter yang sangat-sangat tidak berguna ya untuk di Anteiku. Berguna tapi untuk serangan single target ya. Sekarang itu kan sudah sedang zamannya AOE ya. Jadi Susukiyama ini tidak terlalu dirilik. Tapi kalau di Yamori ini masih sangat-sangat bagus untuk di Aogiri. Jadi sayang sekali kalau di skip ya. Gitu ya. Dia cuma bisa ngambil dari box ini. Mas atau Bang nggak apa-apa dong, kita dapat dari box juga cukup gitu kan, nggak perlu dari gacanya. Kata siapa teman-teman? Kata siapa? Kalian nih butuh juga dapat dari 100 BT ini karakternya, misalkan dapat Yamori di 50. Nah di box ini ada Yamori juga kan, dan di sini kalian nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu susah-susah dapat box ini gitu loh buat dapat Yamori, cukup dari PT-nya aja sampai mencapai 100 ini pasti dapat satu minimal. Kalau dari sini ya kalian harus gambling lah buat dapetin ini. Walaupun memang sering dapat juga ya, tapi saya tidak rekomendasikan kalau dapetin Yamori cuma dari sini doang. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ya nanti kalau kalian bisa memanfaatkan hal tersebut ya, contohnya kayak saya ya di CCG. Saya itu kan nggak butuh yang namanya si Yamori ya. Artinya kalau saya bisa dapetin awal dari gacha doang, kemudian Yamori dari box, ini kan sebuah keuntungan yang sangat maksimum ya dari akun saya. Tapi kalau kalian Augiri ya siap-siap nangis lah kalau muncul di sini.
karena dapatnya agak sedikit sulit. Ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Gitu. Itu kabar buruknya teman-teman untuk dari Awakening. Semoga saja developernya tidak mengeluarkan Yamori di sini. Di X7 ya, kita lihat panutannya X7. Apakah X7 bakal ngeluarin Yamori di sini? Karena untuk dari susunan itu seperti ini. Dua karakter Carnival sebelumnya akan dirilis. Mas, apa bang? Emang kamu bisa sepasti itu ya ngasih tahu bahwa dua Carnival sebelumnya akan langsung dimasukkan ke box? Jawabannya iya teman-teman. Kalau saya udah fix 100% seperti itu akan dikeluarkan dalam bentuk box. Karena ini udah saya pengalaman dari game-game lainnya itu seperti itu. Untuk gacha yang Carnival atau event boss yang sudah keluar itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk box yang ada di PT dari boss sekarang atau Carnival sekarang gitu ya. Dan yang tidak bisa saya pastikan apakah memang nanti pada saat awal rilis ada Yamori atau tidak. Itu yang tidak bisa saya pastikan. Tapi kalau Yamori tiba-tiba keluar di box, sudah bisa dipastikan 80% lah Yamori itu akan di-skip. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga aja nanti nggak ada Yamori ya. Ketika awal, misalkan awal keluar ya udahlah awal dulu, tapi setelah awal tuh Yamori dulu, terus Susukiyama gitu ya. Cuman saya tuh ngelihat Awakening tuh ingin mengejar BTC terlalu cepat teman-teman. Jadi dengan munculnya awal dan munculnya beberapa karakter yang di shop itu kayak Washu, kemudian Rempek, Shinohara, itu yang membuat asumsi saya bahwa akan ada skip besar-besaran termasuk di banner karnivalnya juga. Dimana kalau kita karnival nunggu terlalu lama itu juga nggak bagus sebenarnya untuk meta ya, karena karnivalnya itu sudah lebih buruk dibandingkan karakter eksklusifnya, dimana eksklusifnya kan udah hampir terkejar ya untuk di BTC. Cuma juga developer ngeluarin karnival tapi justru karnival ini karakternya sampah gitu ya istilahnya dibandingkan karakter limited. Walaupun memang CP-nya tinggi tapi dari segi pasif sama skill sudah lebih kalah dibandingkan karakter event baru seperti Taikusai dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya untuk kabar baru dari Next Banner adalah kemungkinan besarnya adalah Owl, tapi nggak menutup kemungkinan masih Hiyamori. Kita tunggu aja bagaimana Awakening mau mendesain, apakah sama dengan X7, apakah kiblatnya sama dengan BTC, antara dua jenis itu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.